Ya, Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Nah, ini guys. Artinya akan menyambut baik, membuka pintu Pak untuk bergabung. Iya dong. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Jojo Hadikusumo, menyebut bahwa Pak Prabowo Subianto telah menunggu 2 tahun untuk bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Benarkah ada upaya-upaya senyap yang menghalangi pertemuan Megawati dengan Prabowo selama ini? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Nah, di sela-sela pelantikan, Pak Hasyim Joyo Hadikusumo itu mengatakan, ini serius ini, dengarkan ini, bahwa Pak Prabowo itu menanti pertemuan dengan Mbak Mega itu sampai 2 tahun loh. Loh kok suwim? Mau ketemu juga 2 tahun loh. Lama ya, Kayak yang-yangan itu sak jam, sak detik saja bisa ketemu. Lah ini nggak Ada bisa apa 2 ini? tahun, nggak ketemu 2 tokoh politik Indonesia ini. Ini bagi Om kena menganehkan, mengoramungkinkan lah. Apalagi ya bahasa Sri Mulyat, Sri Mulat. Itu yang lucu-lucu tuh hal-hil mustahil itu. Lah wong Pak Prabowo ya menhan loh. Menterinya Pak Jokowi selama 5 tahun dan Mbak Puan itu kan ketua DPR. Ya. Nah, arep pengen ketemu Mbak Mega kan yo iso. Ini ada apa ini? Jajaran menteri mayoritas kan ya dari PDI Perjuangan. Misalnya, Bung, saya pengen ketemu sama Mbak Mega, bisa nggak? Kapan ya? Kan enak gitu. Iya memang. Kok sampai 2 tahun nggak ketemu? Ada apa ini? Ada yang menghalang-halangi. Ada yang nggak suka gitu, Pak Prabowo ketemu Mbak Mega. Lah mau soalnya ketemu Bu Mega wae kudu ngenteni 2 tahun. Nurut ngomong kira-kira faktornya apa? Nah, kalau Begawan ya mau tak kupas ini. Nah, sebelum ke situ, masalah pertemuan Mbak Mega dengan Pak Prabowo dalam Mega Pro Jilid 2 ini, Ngompolers percaya dengan pernyataan Pak Hasyim Joyo Hadikusumo yang adik kandungnya presiden terpilih itu Pak Prabowo. Lah percaya bila Pak Prabowo butuh 2 tahun untuk bertemu Bu Mega, ini yang ngomong Pak Hasyim loh, bukan Begawan. Nah, ngapusi Pak Hasyim buat apa? Demi citra Pak Prabowo. Citra apa? Kan wis gari dilantik tanggal 20 Oktober nanti. Tinggal 17 hari lagi. Wis gak perlu citra-citraan kaya arep main film ya butuh piala citra. Terus itu aneh apa itu. Nah, kita juga tahu loh. Bagaimana kedekatan Bu Mega dengan Ketua Umum Gerindra itu di masa-masa yang lalu. Bagaimana Pak Prabowo bisa dikembalikan ke Indonesia karena Bu Mega, karena Pak Taufik Kemas. Hutang nyawa ini Pak Prabowo dengan Bu Mega ini. Dan dia punya hubungan yang istimewa. Ya. Artinya hubungan secara politik, bukan hubungan yang macam-macam gitu. Hubungan yang sangat dekat untuk memikirkan negara ini. Berarti setidak-tidaknya sejak 2022. Ya kan katanya Pak Hasyim kan 2 tahun nunggu ketemu. Ada upaya untuk dijauhkan ini antara Pak Prabowo dengan Mbak Mega. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ini ada pihak-pihak nih yang menjauhkan Bu Mega sama Pak Prabowo 2 tahun terakhir. Ya alasannya apa ya? Coba mari kita selidiki. Kita kupas. Bila kita runut peristiwa-peristiwa politik tahun 2022, kan waktu itu mulai menghangat pencapresan. Ya toh, wah, jago ke sana, jago ke sini. Pak Mulyono ngendor sana, Pak Mulyono ngendor sini. Dorong Pak Ganjar sana, dorong Pak Prabowo sini. Padahal dia sendiri ya pengen didorong. Ini menurut pengamatan Bang Gando. Artinya ini ada pihak-pihak yang tidak ingin pertemuan kedua tokoh ini terwujud. Karena ada peristiwa-peristiwa pencapresan tadi. Ada kepentingan apa ini? Ya ini yang jelas banget nih, yang Om Begawan boleh saya petik dari peristiwa ini. Nek jadi terrealisasi, misalnya terjadi pertemuan Pak Prabowo dengan Mbak Mega, nah keduanya terus berkoalisi, ada pihak bakal terkena dampaknya. Siapa itu? Ini menurut Om Begawan loh nih, menurut analisa saja loh, menurut opini aja lah, nah, diutak-utik itu. Nah tidakkah bisa kita bayangkan yang paling resah itu ya Pak Mulyono. Kan dia tidak punya partai waktu itu. Ya. Hanya sebagai kader PDI Perjuangan karena diangkat. Niatnya memperpanjang masa jabatan atau nambah periodenya akan gagal.
Nah, ya toh, ketika PDIP dengan Gerindra berkoalisi. Yang kedua, takut IKN tak bisa dilanjutkan. Khawatir masa depan politik anak-anaknya suram. Lah Pak Mulyono juga terbukti yuk, ninggalin PDIP yuk. Dengan begitu enaknya. Datang tampak muka, pulang nggak tampak punggung. Kayak tamu tak diundang aja loh. Ini kan saru ini kalau bahasa Jawanya itu. Nah Pak Mulyono tidak mau PDIP dominan di jagat politik nasional. Padahal dia lahir dari PDIP. Nek ngono ki piye? Pengkhianatan namanya kalau itu bahasa saya gitu loh. Ya jelas itu bahasa yang saya lontarkan sebagai pengkhianat karena dia dilahirkan oleh PDIP, dibesarkan di PDIP, didukung, dibela mati-matian tapi dia meninggalkan dan akan mengkerdilkan PDIP itu pengkhianatan. Nggak ada bahasa lainnya itu. Nah sekarang kita lihat sendiri. Sulungnya Pak Mulyono jadi wapres sekarang tanggal 20 Oktober. Bonak usok terus ini. Menantunya siap-siap bertarung di Gubernur Sumatera Utara lawan Pak Edi Rahmadi. Rame itu kayang itu nanti di Sumatera Utara. Nah, suara PDIP di pemilu dan pilpres dihabisin sama Pak Mulyono. Dan terbukti. Ada dua ambisi Pak Mulyono yang gagal tapi. Apa itu? Yang pertama adalah partainya Pak Mulyono yang dipegang oleh anak bungsunya PSI nggak lolos ke Senayan. Suaranya sidik 2,8% dok. Dan bungsunya nggak jadi gubernur DKI. Ojone jadi gubernur, jadi calon wakil gubernur gagal. Mau jadi wali kota Depok, Tangsel, Solo nggak bisa. Mau jadi gubernur. Lama pernyataan Pak Hasim Joyatikusumo ingin menunjukkan ada yang tidak suka dengan pertemuan mantan presiden dengan presiden terpilih antara Mbak Megawati dengan Prabowo. Wah, mesti anak sing deg-degan. Ada yang galau dan sebagainya. Oh ya, kemarin ada dua momen itu yang makin menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Hasim itu benar. Ya, ada korelasinya lah. Ada korelasinya bahwa itu pernyataan yang tidak dibuat-buat oleh Pak Hasim Joyatikusumo. Yang pertama momen acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan momen pelantikan anggota DPR. Ya, pada dua kegiatan itu terlihat Pak Prabowo sama Mbak Puan itu bicaranya hangat kok. Hangat itu akrab. Akrab. Kalau bahasanya anak kecil itu geleni itu tahu geleni itu. Wah, ngomong rasan-rasan itu. Ngobrol dengan intens. Lah sementara Pak Mulyono etak-etak orang ngerti, nginjlik, sok cuek. Bablas terus itu melakukannya itu. Sambil ngobrol sama Pak Erlangga Hartarto. Padahal Pak Erlangga Hartarto ya habis sih. Mundur dari Ketua Umum Golkar. Ya sepertinya dang momentum itu gak disorot wartawan lah kelihatannya. Pengen cepet-cepet jalan itu. Nah, wong Solo kuwi, apalagi kelas Pak Mulyono, yang 9 tahun jadi wali kota ra genep itu. Satu periode gubernur ya ora genep itu. Serta kepala negara wis 10 tahun hampir tekan, tinggal berapa hari lagi. Itu paham pol itu. Kejadian ngobrolnya Mbak Puan sama Pak Prabowo disorot. Bisa terbongkar banyak hal soal politik. Pasti dia paham. Nah dia ngerti kok keputusannya buat memegang kendali politik, resikonya seperti sekarang ini. Andai dia itu sabar, mau pelan-pelan napak politik, mau mengikuti etika politik, mau mengikuti proses dengan baik secara politik sesuai ADART, setia dengan partai politik yang membesarkan, tidak ada pengkhianatan. Dia nggak akan mengalami situasi sulit seperti sekarang ini. Akhirnya sekarang kan, dihajar oleh netizen, martabatnya diacak-acak. Tiap hari dionek-onek ke orang. Masyarakat sudah nggak mau mendengarkan lagi. Image-nya masyarakat kepada keluarga Pak Jokowi sudah runtuh. Meskipun masih ada itu para pemuja yang mengatakan bahwa wah, tingkat kepuasan masih 80%. 80% dari Hong Kong. Nah itu ditambah dengan pernyataan Pak Prabowo sendiri. Agenda bertemu dengan Bu Mega itu direspon dengan perkataan. Dia akan bertemu dengan Mbak Mega itu sebelum dilantik. Itu katanya Pak Prabowo.
Itu jawaban singkat, padat, dan jelas. Bahwa dia ingin sekali bertemu dengan Mbak Mega sebelum dilantik tanggal 20 Oktober. Ada apa ini? Medeni. Nah ini mengindikasikan ada Ya, sesuatu yang medeni. sedang dijaga oleh Pak Prabowo. Entah jaga perasaan Pak Mulyono, entah jaga agar agenda pertemuan tidak diganggu lagi. Gitu. Entah jaga suasana batin partai lain, ya bisa, ya entahlah. Nah, dalam dunia politik yang sistem partainya itu multi partai, hampir sulit mengatur atau mengintervensi kepentingan politik. Tapi bagi Pak Mulyono, apa sih yang tidak bisa dia kerjakan? Karena dia saat ini lagi jadi presiden, meskipun tinggal 17 hari lagi. Iso dilakukan. Semua tunduk dengan tangan kepentingannya dia. Nah buktinya Pak Mulyono paling banter menguasai PSI sama Golkar. Paling banter ya itu. PKB yang coba diganggu-ganggu waktu itu. Buktinya ya nggak bisa dilemahkan. Bahkan mengkudeta Caimin dari jabatan ketua umum. Ora iso. Caimin kan delok. Akhirnya membalas. Ngobok Demokrat melalui KLB dan penugasan kepala KSP Pak Muldoko itu ya ora iso. Gagal total. Nah untungnya dulu Pak Menkumham dari PDIP Pak Yasona Lawli. Kok Lawli? Lauli. Ya. Gak membayangkan bila Menkumhamnya itu dari Golkar itu. Atau orang dekatnya Pak Mulyono. Nasibnya Mas Ahaye saya genah ngenes banget, dikudeta. Ketua Demokratnya sudah bukan Mas Ahaye lagi, direbut itu. Untungnya itu Menkumhamnya itu Pak Yasona Lawli dari PDIP yang ngerti tentang bagaimana berdemokrasi yang baik, bagaimana menjalankan konstitusi yang benar. Ya. Didikannya Bu Mega itu. Nah termasuk rencana KLB PKB yang gagal. Lalu Padang gugat Caimin. Nah, kan dirintang itu sama Pak Yasona. Ya Pak Yasona tahu itu permasalahan itu. Jadi dia jadi pemper untuk tidak diteruskan itu cara-cara yang tidak baik. SKPKB aman sentosa no. Tidak akan diutek-utek di tangan Pak Yasona. KLB PKB ambiar akhirnya. Itulah. Nah ini loh cara kerja PDIP. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pimpinan Pak Mega itu. Dalam merawat dan memegang teguh konstitusi. Meski punya kepentingan, selama kepentingan itu tidak akan merusak demokrasi. Yang nggak akan diloloskan sama kader-kader PDIP. Mau tambah 1 periode, ora iso. Mau mengubah konstitusi tentang usia, PDI nggak setuju. Meskipun akhirnya diperkosa. Lalu bagaimana kira ini partai-partai yang ada di Kim plus itu, utamanya yang pernah diganggu sama Pak Mulyono. Ya ini saya mengatakan kata-kata mengganggu itu karena faktanya memang banyak cawe-cawe di situ. Meski mengingat banyak kejadian politik, harus berterima kasih itu pada Bu Mega, Ketua Umum PDIP, termasuk pas aksi peringatan darurat itu loh. Untung aja itu Pak Sukmi Dasko mendengar masukan dari PDIP. Ini orang mendengarkan masukan dari PDIP, wah remuk negara ini. Coba saja waktu itu. Pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada dilanjutkan DPR. Oh, bisa-bisa Pak Prabowo belum dilantik tanggal 20 Oktober. Oh, ini perkiraan begawan ini. Atau malah pelantikannya diundur itu. Bukan karena ancaman PDIP, bukan. Pembatalan Undang-Undang Pilkada itu membuat rakyat pasti marah, termasuk begawan loh, nesu. Bayangkan itu, hanya disebar video pendek tentang peringatan darurat saja, demonstrasi bisa merata di berbagai kota, biur, bareng-bareng itu, berbagai wilayah. Ya memang waktu itu mayoritas yang turun baru mahasiswa dengan beberapa buruh dan rakyat, termasuk para siswa-siswa SMK dan SMA. Lho anak nekat tenan itu paripurna tetap melaku dan membahas tentang revisi undang-undang pilkada. Oh, rakyat sing isih ngantor, kuli sing isih makarya, ojol yang lagi antar penumpang, sopir yang sedang di jalan, begawan yang lagi ngonten. Wah. Iso-iso wabiung ngrutuk ke pusat-pusat pemerintahan. Ruwet loh Indonesia. Okay. Makanya PDIP memberikan masukan kepada Sukmi Dasko untuk menghentikan ngutak-utik undang-undang pilkada itu. Atau merevisi undang-undang pilkada. Nah makanya pertemuan Bu Mega sama Pak Prabowo itu peristiwa yang penting, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Ya. Demi menjaga demokrasi,
Betul. Saya dedikasikan buat negara kesatuan Republik Indonesia ini. Demi masa depan kita semua, demi rakyat, demi negara, demi bangsa Indonesia ini. Om Begawan tidak melihat kok Bu Mega akan memaksakan diri masuk mendukung pemerintah. Oposisi ora masalah bagi PDIP. Beliau itu tokoh penegak demokrasi. Ya. Kalah pilpres itu sudah biasa. Berada di luar pemerintah nggak ada masalah sama sekali. Soalnya ya dibutuhkan oposisi supaya seimbang, balance dalam kepemerintahan. Karena partai yang lain wis do kemruyu ame rebutan kursi menteri, dadi oposisi ya wedi, termasuk PKS dan sebagainya. Tapi PDIP nggak masalah mau di luar mau di dalam itu. Nah, beliau dalam kalkulasi secara logika tetap mempertahankan harga diri, menjaga marwah, dan akan meminta PDIP biar tetap di luar kekuasaan, menjadi partai yang memantau kerja-kerja pemerintah. Ini bukan perbuatan nista kok. Apa sih yang Ya, bener. ditakutkan jadi oposisi? Sing diwedeni jadi oposisi itu apa? Enggak ada. Bu Mega itu salah satu tokoh bangsa yang konsisten menjaga demokrasi. Nah, Pak Mulyono minta perpanjangan masa jabatan atau nambah periode, ditolak mentah-mentah. 3 kali pilpres terakhir di PDIP ya belas tidak menyodorkan anak dan cucu ketua umum sebagai capres atau cawapres. Tetap menang hat-trick 3 kali sebagai partai yang paling besar di Indonesia. Oke guys, jadi Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto ternyata menunggu cukup lama guys untuk bisa bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hal tersebut disampaikan adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo usai menghadiri pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR. Pak Prabowo pun dalam kesempatan terpisah juga telah menyampaikan waktu yang direncanakannya untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Jadi sepakat kalau memang Pak Prabowo itu mau bertemu dengan Ibu Megawati, guys. Bukan berarti untuk mendapatkan kursi menteri, tapi mungkin mau untuk mengingatkan Pak Prabowo untuk tetap selalu memperbaiki dan menjaga dan merawat demokrasi ini yang sedang tidak baik-baik saja. Dengan pertemuan ini berharap PDIP tetap bisa menjadi mitra kerja Pak Prabowo di pemerintahannya, walaupun bermitra kalau bisa PDIP tetap menjadi oposisi sebagai check dan balance untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tentunya tidak merugikan untuk rakyat dan bangsa ini, guys. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.